Apa kabarnya teman-teman? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau sama-sama ibadah. Sebelumnya aku mau tes kali ya semangat kita semua. Kega Warrior, let's go! Belum semua nih kayaknya Kak, masih ada yang lemes-lemes gitu kayaknya. Yuk, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 what the? Yang semangat ibadah Kega hari ini coba katakan haleluya. Haleluya. Belum semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau muji Tuhan sama-sama. Kita mau bersukacita sama-sama. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dialah sungai kehidupanku. Sama-sama. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sekarang sukacita kita gimana? Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kepadanya, padanya aku berserah, Dialah sungai kehidupanku. Belum semuanya. Sekali lagi. Pam 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 pam. Yeay. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih semangat lagi. Yeah. Kita mulai pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya,
kita mau sama-sama dengerin ceritanya Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Yuk kita siapkan posisi terbaik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat segala sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa engkau
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan, selama kami memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengar ceritanya Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami. Kau yang berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Biar kami Tuhan boleh tertib, boleh dengar-dengaran Tuhan. Yang siap mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus katakan, amin. Ya, siapa di sini teman-teman yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan, dengerin cerita Tuhan Yesus? Langsung aja yuk kita dengerin satu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas besar yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua di rumah? Saya ini percaya dan saya juga berharap bahwa kalian senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan kasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama lagi bisa beribadah walaupun hanya ibadah online, ya, dalam ibadah gereja. Tapi tidak membuat kita jadi patah semangat. Kita terus beribadah dan tetap senantiasa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik kelas besar, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan ini adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan. Atau jangan asal-asalan ketika kita dihadapi dengan persoalan, jangan asal-asalan mengambil keputusan. Nah, itu saya ini akan memberikan satu cerita dari Alkitab ya, di mana seseorang yang salah mengambil keputusan dan terburu-buru, tidak mendengar nasihat dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengasihi dia untuk berhidup di dalam kebenaran. Yuk kita simak videonya ya. Kita sama-sama berdoa minta Tuhan untuk Tuhan menyampaikan pesan di dalam cerita yang kita lihat hari ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak.
Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ayat hafalan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Sudah beli videonya, ceritanya sangat menarik ya. Jadi menjadi contoh buat kita juga bagaimana seorang muda yang sangat kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana supaya dia dapat memiliki hidup yang kekal. Dan Tuhan berkata, hanya satu yang dapat kamu lakukan. Kalau engkau sudah melakukan semua perintah Tuhan, hanya satu yang kurang daripadamu, yaitu jualah segala milikmu, kekayaanmu, dan bagi-bagikanlah kepada semua orang yang miskin. Nah, di sini pemuda tadi diberikan satu pilihan dan dia harus mengambil keputusan adik-adik. Nah, tadi saya bilang jangan pernah terburu-buru mengambil keputusan dan jangan asal-asalan. Dipikirkan dulu, doa dulu, minta pimpinan Tuhan, dan kita percaya kalau kita berdoa pasti Tuhan berikan jalan keluar. Nah, anak muda tadi yang kaya tadi sudah mengambil keputusan yang salah. Dan mungkin dia berpikir hartanya terlalu banyak. Kalau sampai dia bagikan kepada orang, dia berpikir dia akan menjadi orang yang susah. Ya, dia menjadi orang yang egois. Anak muda tadi menjadi orang yang sombong, tidak mau rendah hati. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan, ya, Tuhan Yesus mengingatkan, ayo jualah, supaya engkau mendapatkan kehidupan yang sempurna. Tapi anak muda ini lebih berat dengan kekayaannya ya adik-adik ya, lebih berat dengan uangnya. Nah, hati-hati adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini apa yang membuat kita seringkali salah dalam mengambil keputusan, terlebih dalam pengalaman kita dengan Tuhan, ya. Seringkali kita menomorduakan Tuhan dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya kita jadi lupa berdoa, main game dengan gadget, dan kita tidak disiplin dengan waktu kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah renungan lagi. Ya, hingga hari ini seperti apa yang Tuhan Yesus nasihatkan kepada kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, seperti di dalam firman Tuhan yaitu Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya berharap anak-anak gereja, kelas besar, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa diberkati Tuhan, dan masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Ingat, setiap keputusan didoakan dan mintalah pimpinan Tuhan. Terlebih, firman Tuhanlah yang akan memimpin kita di dalam keputusan-keputusan kita. Ya, jadi yuk baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah nasihat-nasihat yang terbaik yang kita miliki. Selain itu juga kita memiliki nasihat dari orang tua kita yang setiap hari membimbing kita dan menjaga kita sekitarnya. Tuhan ya, kami Tuhan, biarlah kiranya dari semua senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan tidak asal-asalan lagi mengambil keputusan. Dan segala sesuatu yang asal-asalan dan terburu-buru tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan kerugian. Tuhan, sebelum kali ini menyebut firman Tuhan pagi hari ini,
Kami ajak semuanya untuk kita bersatu hati berdoa. Kita meminta Tuhan, supaya Tuhan menyertai kehidupan kita dan senantiasa memberikan kita keputusan-keputusan yang baik. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan pagi hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan, supaya setiap keputusan-keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena kesombongan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, kalau kami bisa berbuat apa-apa, tapi kami tahu kami punya Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan